proses penawaran dan permintaan untuk mempersingkat perjalanan menuju bisnis yang baru, juga membantu distributor atau pemasok yang terverifikasi dan pengecer yang memenuhi syarat, dan memaksimalkan jumlah penjualan tentunya. Dan kita juga sebagai company logistik, jadi kita juga ada company logistiknya, baik itu forwarder, impor, ekspor, atau logistik lokal. Kalau teman-teman biasanya lebih kenalnya bahasanya semacam logistik kredibel juga bisa, enabler juga bisa, fulfillment juga bisa. Jadi kita semuanya ada. Termasuk kurir last mile-nya juga. Ini saya kenalkan juga. Nah, Indotama Sentosa Lestari sendiri, teman-teman kalau browsing di Google, itu merupakan bagian dari grupnya Uni Air Kargo. Kantornya ada di Sunter ya, Jalan Danau Sunter Barat, A3, Sunter Agung, Podomoro. Teman-teman bisa browsing di Google kantor kita. Di situ kita ada PT-nya, ada juga ada anak perusahaan IDL itu di kurir last mile-nya, IPL itu di trackingnya. Sedangkan Indotama tadi di e-commerce-nya ya. Lalu kita mulai muncul yang namanya masalah para pedagang ataupun para pembisnis entrepreneur. Biasanya mereka itu punya masalah di waktu, punya waktu, tapi mereka nggak punya duit biasanya. Yeah. Ya, biasanya begitu ya, punya waktu, duitnya nggak ada. Ya. Punya duit, tapi nggak punya waktu. Ya, karena buat shopping terus, jalan-jalan. Punya uang, punya waktu, tapi bingung juga mau bisnis apa, mau jualan apa, ingin dagang apa, takutnya malah bangkrut. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kita ada sebuah solusi. Jadi di Indotama Sentosa Lestari sendiri membuat sebuah standarisasi untuk para supplier supaya produknya itu lebih cepat dipasarkan, lebih cepat pemasarannya, dan lebih cepat brandingnya. Ada juga komunitas perdagangan digital, makanya kita mau membentuk sebuah komunitas yang sehat ya, tentunya apalagi di masa pandemi banyak penjual online yang tersayat-sayat lah bahasa kerennya. Karena ya pasti biasa uang dagang kepakai untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan dagangannya turun, jadi akhirnya modal kegerus terus. Biasanya seperti itu. Bener nggak ya? Bener ya, gitu ya. Oke, lalu tentunya harus ada dukungan logistik dan fulfillment, karena dimanapun namanya jualan online pasti membutuhkan logistik dan fulfillment-nya. Lalu ada e-commerce enabler. E-commerce enabler itu kalau teman-teman sudah tahu di luaran pasti banyak yang namanya tool-tool yang banyak sekali. Ada Mr. Hand, ada markas digital, ada yang buat ke Facebook Marketplace, ada juga banyak sekali ya e-commerce enabler. Lalu digital marketing tentu ini yang poin mendasar untuk kita berjualan. Lalu kita sederhanakan nih teman-teman. Nah, Indotama Sentosa Lestari sendiri menyederhanakan mulai dari supplier atau distributornya, lalu data produknya ke website kita, Shoko Magical Landing, di mana di situ sudah ada warehouse-nya, ada sellernya, ada komunitas sellernya, ada logistik last mile-nya yang ngirim ke konsumen, dan bisa jualan dimanapun, misalnya di sosial media maupun di marketplace. Seperti itu, kita hanya sesimpel itu teman-teman. Nah, simpelnya kayak apa? Nah, detailnya kita lanjutkan. Nah, ini namanya websitenya Shoko Magical Landing yang nantinya sepertinya akan ditambahin sedikit Shokoin, jadi Shokoin aja. Bukan Shoko ya, tapi nanti jadi Shokoin, karena ini sekarang masih dalam bentuk pengembangan. Kita butuh komunitas yang bisa saling membangun, saling ngasih masukan nantinya untuk kita. Tentunya jadi solution, teman-teman juga dapat manfaatnya dari website ini, dan kita pun juga mendapatkan manfaat, istilahnya membantu pengembangan perekonomian Indonesia ya. Nah, Shoko Magical Landing sendiri merupakan platform e-commerce yang berbasis website ya, meningkatkan penjualannya tanpa mikirin modal belanjanya. Jadi kalau tadi sempat disinggung sedikit-sedikit, sebenarnya konsep awal Shoko adalah sangat simpel. Biasanya kan kalau teman-teman
jualan misalnya di sosial media, misalnya di Facebook Marketplace, tiba-tiba ada konsumen yang beli, maka teman-teman otomatis harus mau stok nggak nyetok, intinya harus beli dulu barang yang dari supplier untuk langsung dikirimkan ke konsumen. Singkatnya kan seperti itu. Ya. Di Shoko nantinya teman-teman mau suppliernya apapun, suppliernya siapapun yang teman-teman sudah kenal, itu tinggal diupload saja ke website ini. Diupload, dikasih datanya, alamatnya ke sini, pick up begini-begini, nanti semuanya yang bayarin suppliernya sampai yang pick up barangnya itu kita. Jadi teman-teman duduk manis, fokus jualan, mau dapat order banjiran kayak, mau nggak usah mikir modal lagi. Semua barangnya kita beliin di suppliernya. Jadi nggak harus supplier dari kita, supplier dari masnya bisa. Misalnya nih, saya kasih contoh yang paling simpel. Jualannya nggak usah mulu-mulu ke sosial media ataupun ke marketplace. Misalnya saya punya tetangga. Tetangga saya biasanya beli rokok sehari habis 2 bungkus. Biasanya dia beli di warung sebelah, harganya misalnya 10.000 satu bungkus. Kebetulan masnya tahu bahwa sebenarnya harga rokoknya itu cuma 5.000. Tapi karena dia beli yang penting dapat rokok, tinggal tawarin aja, Mas, kamu tak kasih harga 9.000. Nanti bayarnya masnya tunggu barangnya datang. Kira-kira mau nggak? Simpel kan? Cukup tawarin. Oke, aku mau, pesen deh sebungkus. Lalu apa yang dilakukan sama masnya? Masnya tinggal input agen atau masnya yang tahu tadi tempat belinya lebih murah tadi, taruh di Shoko, instruksikan Shoko untuk belanja di tempat tersebut, maka dengan otomatis Shoko akan membelikan barangnya lalu dikirim ke konsumen tadi. Nah, yang konsumen tadi tinggal bayar tuh, sistemnya COD, bayar. Keuntungannya sudah otomatis masuk ke dashboard Shoko yang nantinya bisa diambil kapanpun sama masnya. Dan keuntungannya lah, terus saya apakah ada patokan harga jualnya? Enggak, silakan mau margin 100%, 200%, atau margin 5%, itu terserah. Simpelnya seperti itu dulu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Oke, saya lanjut dulu. Lalu siapa saja yang bisa bergabung dengan Shoko Magical Edition? Yang pertama tentunya seller. Ya, yang pertama tentunya seller. Di sini seller itu ada siapa aja? Ada dropshipper, ada reseller yang biasanya nyetok ataupun dropship. Jadi dua-duanya bisa karena nanti selain masnya bisa input supplier sendiri, kita juga menyediakan supplier-supplier tentunya yang sudah verified dan istilahnya garansi dari kita harganya pasti oke lah. Ya, kita nanti ngertiin. Nah, keuntungannya seller sendiri apa kalau bergabung dengan Shoko? Itu dulu pasti yang ditanya. Teman-teman pasti tanya, gua ngapain harus gabung sama Shoko? Oke. Yang pertama, gratis belanja supplier yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi siapapun apapun produknya, siapapun suppliernya, masnya tunjuk, kita yang bayar, kita yang antar. Simpel kan? Yang kedua, gratis biaya fasilitas COD. Ini sebenarnya fasilitas ini yang disukai oleh si konsumennya. Jadi benefitnya, istilahnya si konsumen ini akan lebih mau belanja di kita ya istilahnya ya. Lebih mau belanja di kita. Kenapa? Karena biasanya kalau teman-teman pakai fitur COD yang di JNE, JNT dan lain-lain atau di marketplace sendiri, pasti kena yang namanya fee transaksi COD. Benar ya? Teman-teman ya. Ada kan fee transaksi COD yang dibayar konsumen? Benar nggak? Atau sellernya yang bayar? Kalau di marketplace gimana? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Halo? 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 Ya, halo. Ya, dengar ya. Ada yang bisa bantu dengar. jawab nggak? Fee transaksi COD di Shopee misalnya, berapa? Kalau browsing pasti sekitar 5-8%.
Di situ biasanya yang dibebankan oleh konsumen. Nah, di kita fee transaksi COD-nya kita gratiskan. Jadi konsumen bayarnya real, hanya ongkos kirim dan harga barang. Lalu ada lagi kelebihannya kurir kita, yaitu pengirimannya termurah. Kenapa kita bilang termurah? Kalau teman-teman pakai logistik lain pasti mulainya dari sekilo. Mau beratnya 10 gram, 20 gram, 100 gram, pokoknya dihitung sekilo. Kita ngitungnya 500 gram. Artinya kalau barang-barang ringan pasti lebih murah. Langsung terima profit. Seperti yang tadi saya bilang, karena barangnya ketika sudah sampai konsumen, konsumen bayar, artinya di dashboard-nya teman-teman nanti yang sebagai seller, otomatis terima satu, yang satunya bisa di-withdraw kapanpun. Nah, fitur yang paling menarik di sini untuk seller yaitu request produk potensial. Biasanya kesulitannya seller adalah selalu iri melihat di marketplace ini orang-orang ngambil barang dari mana sih? Barangnya kok bagus, murah ya, gila gue cari nggak ketemu-temu. Nah, teman-teman bisa langsung menggunakan manfaatkan request produk potensial di Shopee tadi. Bahkan bisa input estimasi kuantiti yang mau dibeli kalau mau nyetok. Bisa menggunakan DP juga. Jadi teman-teman nanti istilahnya nggak penasaran lagi. Oh, ternyata bisa dapat dari supplier sini, si A, si B, si C di situ. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Lalu ini adalah flow-nya yang tadi saya ceritakan, yaitu toko membayarin produknya. Seperti ini, sebentar biar lengkap dulu ya. Nah, jadi awalnya teman-teman otomatis setelah mendaftar sebagai member Shopee, teman-teman akan jualan barang apapun yang teman-teman mau jual. Biasanya seperti itu. Atau kebalikannya, teman-teman karena sudah punya supplier, teman-teman tinggal uploadin produk-produk yang ada suppliernya teman-teman di Shopee Magic Lady. Biasanya flow-nya seperti itu dulu. Supaya apa? Supaya kita verifikasi terlebih dahulu supplier yang teman-teman daftarkan. Ketika supplier sudah kita verifikasi dan ready, artinya teman-teman misalnya jualan di Facebook, jualan di WhatsApp, ketika ada orderan, secara otomatis Shopee yang akan beliin produk tersebut di supplier yang direkomendasi teman-teman tadi, dan langsung dikirim ke konsumennya teman-teman tadi. Jadi sistemnya hanya seperti itu. Simple kan? Teman-teman upload produk-produknya suppliernya teman-teman, kita verifikasi, teman-teman udah tenang, tinggal jualan aja. Ketika ada yang laku, semuanya kita yang proses. Seperti itu. Jualannya biasanya di mana? Kalau untuk pendanaan, yang istilahnya tadi saya bilang istilahnya yang kita bayarin produknya, hanya di sosial media. Seperti Facebook Marketplace, Instagram yang nantinya ada Instagram Shop ya kalau nggak salah namanya. Lalu ada TikTok Business, itu nanti juga bisa teman-teman mau ngiklan TikTok Business itu lewat Shopee bisa. Karena nanti semuanya akan otomatis bisa terintegrasi di sana. Nah, lalu ini yang saya bilang tadi fitur request produk potensial. Flow-nya seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang pertama adalah teman-teman otomatis biasanya cari riset-riset dulu di marketplace dan lain-lain. Oh, ini kira-kira potensi nih. Oke, setelah potensi sudah tahu, nyari suppliernya nggak ketemu, upload aja produknya ke Shopee, diupload sama teman-teman. Nah, yang kedua, maka akan melakukan request terhadap Shopee dari sisi harga, biasanya diinput kuantiti mau beli berapa, jadi untuk yang nyetok ini juga bisa. Misalnya dikenakan DP apakah mau atau tidak, itu tinggal teman-teman pilih yes or no. Nah, kenapa ada pilihan DP yes or no? Karena biasanya yang berani DP tentu akan diprioritaskan barangnya. Lalu yang ketiga, konfirmasi pesanan request, ya kan? Keempat, notifikasi data supplier yang menerima request. Terus yang kelima, dari situ teman-teman data suppliernya dipilih.
Jadi nanti otomatis tuh teman-teman, begitu teman-teman request, akan notifikasi muncul push notifikasi ke semua supplier rekanan yang di Shopee. Nah, supplier nanti tinggal melihat dan memfeedback request-nya teman-teman tadi, produk-produk teman-teman. Oh ini aku ada, oh ini aku ada, tapi harganya sekian, cocok nggak, mau nggak? Nah, kurang lebih seperti itu TikToknya. Tapi secara otomatis menggunakan notifikasi push ya. Jadi teman-teman bisa lihat notifikasinya nanti di dashboardnya teman-teman. Ketika di situ sudah oke, semuanya oke, maka barang itu akan disediakan oleh supplier, teman-teman bisa transaksi seperti biasanya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk seller. Apa yang belum paham atau semua sudah jelas? Atau semuanya sudah jelas ya? Simple kan? Dengan fitur seperti ini kira-kira teman-teman tertarik nggak? Ya, saya next dulu ya, nanti jawab pertanyaan terakhir. Teman-teman lainnya. Nah, ini yang biasanya teman-teman kesulitan menggunakan resi cashless di marketplace. Biasanya di marketplace sekarang kan kebanyakan menggunakan resi cashless ya. Jadi di sini fiturnya Shopee menjadi sebagai kredibelnya teman-teman. Jadi penjualan via marketplace, maka resinya tinggal di-upload saja, resi otomatisnya dihapus ke Shopee. Lalu Shopee akan cek saldo seller dulu, ketika memang ada saldonya, maka Shopee akan melakukan pick up ke supplier untuk ambil barangnya, lalu kita kirim menggunakan ini pick up, ya kan? Setelah pick up masuk ke gudang, kita packing, relabeling sesuai resi cashless-nya marketplace-nya teman-teman. Lalu setelah ditempel itu, maka teman-teman tinggal kita akan kirimkan sesuai last mile yang dipakai, mau JNE atau JNT atau apapun itu. Nanti akan otomatis mereka pick up ke gudang kita. Ini yang biasanya kepakai untuk teman-teman menyelesaikan masalah resi cashless. Biasanya dengan resi cashless kan sudah di slow respon, terus kadang nggak dikirim. Nah, karena kita ada fitur pick up itu tadi ke si supplier, maka harapannya barang lebih cepat diproses oleh kita. Nah, ini fitur yang lain teman-teman. Jadi di sini teman-teman kalau mau dapat income pasif juga gampang banget dari Shopee. Teman-teman cukup share aja affiliate-nya ke teman-teman yang lain. Nantinya ketika ada yang bergabung melalui affiliate-nya teman-teman, maka teman-teman sudah dapat keuntungan. Simpel itu. Nah, pasti pertanyaannya, ini tunggu dulu. Ini daftar nih, ini contoh ya teman-teman ya. Biasanya orang-orang kalau ngambil produk yang di Cina contohnya, karena kita punya gudang warehouse, istilahnya satu-satunya di Indonesia yang dipercaya oleh Bea Cukai untuk melakukan e-commerce, maka kita bisa lebih murah teman-teman. Contohnya ini, harga 1688 yang di Alibaba yang terkenal murah itu, misalnya 32 RMB itu sekitar 64.000. Stok supplier kita nanti sudah di Indonesia itu harganya cuma 40.000 teman-teman. Padahal dia itu 64.000 itu belum sama ongkos kirim, belum sama pajak, belum dan biaya lain-lainnya sampai ke Indonesia. Sedangkan supplier kita harga 40.000 itu nanti sudah sampai Indonesia. Yang teman-teman bisa jual. Apalagi misalnya nanti kalau teman-teman mau lihat produk-produk yang lainnya bisa daftar aja di Shopee, itu sudah lumayan banyak. Contoh ini celana sama di sana 42 ribuan tapi belum ongkos kirim dan lain-lain, kita 40.000 sudah di Indonesia, stok sudah ready, teman-teman tinggal jualan.
Contoh misalnya sepatu, di sana harga 250.000, di Indonesia kita cuma 43.000. Teman-teman bisa bermain ekspos nanti di sosial media. Contoh kacamata, banyak, yang lain juga banyak. Fashion terutama kita. Contoh dompet, di Cina harga 54.000 belum ongkos kirim dan pajak dan lain-lain, kita 39.000 itu sudah ada di stok di Indonesia. Ini contoh jam, ke 40.000 doang. Nah, pasti teman-teman akan bertanya, lalu bergabung kena biaya nggak Pak? Jadi ada dua model di kita nantinya. Yang pertama adalah model istilahnya orang yang memang pengen jualan online tapi modal cekak, tapi jago jualan. Di situ kita nanti ada yang namanya free trial. Free trialnya itu gimana? Free trialnya itu kita kasih plafon senilai 500.000 untuk teman-teman manfaatkan jualan. Harapannya agar mendapatkan margin minimal 150.000, 30%, wajar ya. Lalu ketika teman-teman menggunakan fitur itu dengan mendapatkan margin 150.000 itu, maka margin itu tidak bisa diambil atau tidak bisa di-withdraw, melainkan kita gantikan menjadi biaya 1 bulan membership, sehingga menjadi plafonnya yang semulanya 500.000 menjadi 5 juta. Nah, dari 5 juta itulah yang teman-teman bisa olah nih transaksi. Tinggal jualan aja, sisa marginnya bisa teman-teman withdraw. Artinya sebenarnya kalau ngomong membership Shoko, artinya sebenarnya gratis kalau teman-teman bisa jualan. Saya yakin semuanya bisa jualan, tinggal mau jualan apa, itu aja sih poinnya. Nah, tapi kalau misalnya ngerasa, wah, ngapain saya ikut yang trial, saya langsung bayar aja 150.000, silahkan, supaya bisa langsung dapat benefit untuk kuota belanja 5 juta. Begitu peningkatannya yang lainnya teman-teman. Misalnya, wah 5 juta kurang nih, saya langsung yang ikut 550.000 deh, maka kuota belanjanya teman-teman itu menjadi 30 juta selama 1 bulan. Jadi teman-teman bisa lakukan transaksi senilai 30 juta. Marginnya teman-teman bisa ambil. Paham ya? Oke. Nah, kalau yang ini buat teman-teman yang misalnya punya stok memang dirasa harganya murah, berkualitas, itu bisa didaftarkan. Mencoba untuk mendaftarkan ke Shoko. Nah, tetapi, ya, jadi nggak sembarangan supplier nih teman-teman. Dan kenapa ini ada syaratnya pabrik memiliki UMKM? Karena kita itu ada yang namanya fitur voting. Nah, nanti saya jelaskan ya. Nah, keunggulannya si supplier ini apa kalau untuk di Shoko? Tentunya yang pertama yaitu review produk. Jadi produknya yang diupload ke Shoko semua akan direview. Ini yang ngomong yang menjadi supplier ya teman-teman ya. Bukan seller mendaftarkan suppliernya, itu berbeda. Kalau supplier yang didaftarkan sellernya itu yang tahu antara Shoko dan seller tersebut saja, lainnya nggak bisa tahu suppliernya. Karena supplier bersifat rahasia, jadi kita nggak akan sebarluaskan. Itu garansi dari kita. Tapi kalau yang memang mendaftar sebagai supplier, maka supplier itu akan mendapatkan fitur review produk. Ketika supplier itu mengupload produk tersebut, maka secara otomatis semua seller yang ada di Shoko Magic Paladin akan mendapatkan push notifikasi untuk mereview produk tersebut. Apa yang direview? Satu, tentunya pertama adalah harga. Jadi apakah harga yang ditawarkan oleh supplier itu bersaing atau tidak? Itu teman-teman sendiri yang menentukan. Ketika teman-teman klik bersaing, maka secara otomatis item tersebut masuk ke dashboard sellernya teman-teman tanpa diupload. Jadi sudah otomatis langsung masuk. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman ngomong, wah ini nggak bisa jualan, nggak bersaing, berarti produk tersebut tidak bisa masuk ke dashboardnya seller teman-teman. Seperti itu.
Nah, makanya saya bilang verified seller, seller sendiri nanti kita akan verifikasi. Makanya orang daftar nggak bisa asal daftar. Di seller itu nanti kita akan verifikasi juga dari tokonya, dari apa namanya KTP-nya, nomor rekening segala macam untuk penarikan saldo itu kan tentunya semua akan kita verifikasi. Pengiriman termurah dan verified supplier tentunya semuanya sama ya. Sorry. Nah, ini satu lagi, akses request produk dari seller itu yang tadi saya jelaskan. Jadi, si supplier sendiri juga mendapatkan notifikasi push dari seller untuk mengadakan produk-produk yang diinginkan oleh seller. Nah, fiturnya flow-nya seperti ini, teman-teman. Ketika supplier upload data, maka akan muncul seller vote. Jadi, si seller yang akan memvoting bersaing atau mahal. Lalu input. Kalau mahal, harga saran harganya berapa, itu akan diinfo. Di situ ada keterangan yang teman-teman harus isi. Nah, untuk share-nya ke sosial media, ke marketplace itu sudah biasa ya. Nah, ini untuk request produk ya. Jadi teman-teman dari sisi seller maka akan request produk, supaya langsung terima push notifikasi, supaya akan ngasih feedback ke seller. Seperti itu. Pengirimannya tentu dari gudang kita. Nah, itu bisa di-share ke mana aja, mau ke marketplace, mau ke sosial media, silahkan. Nah, untuk supplier sendiri kita gratiskan, harapannya apa? Supaya supplier memberikan harga paling bersaing untuk para seller jualan, teman-teman. Nah, ini juga ada fitur yang namanya PLP e-commerce. Ini untuk apa, teman-teman? PLP e-commerce sendiri yang tadi saya bilang, kita mempunyai pusat logistik berikat yang dipercaya oleh Bea Cukai untuk mendatangkan barang dari luar negeri maupun mengirim barang ke luar negeri. Artinya nantinya Shoko Magical Legend tidak hanya sekedar bertransaksi secara lokal, teman-teman. Nantinya akan ada fitur teman-teman bisa berjualan ekspor secara langsung melalui Shoko Magical Legend. Semua logistik, semua warehouse itu sudah ada di PLB tersebut. Jadi teman-teman cukup barangnya kirimkan ke PLB, maka PLB kita yang akan urus sampai ke last mile luar negerinya. Itu nanti pengembangannya seperti itu, dengan konsep seperti ini. Jadi kalau ini biasanya digunakan oleh orang luar negeri, supplier, atau teman-teman misalnya punya rekanan di Jepang atau di mana punya produk, ingin masarin ke Indonesia, itu bisa banget menggunakan fitur ini yang ada di Shoko melalui PLB e-commerce. Jadi barang kita datangkan ke PLB, lalu upload produknya ke Shoko, maka Shoko akan dijual oleh para seller ataupun langsung dijual ke marketplace yang ada di Indonesia. Lalu apa kelebihannya PLB itu sendiri? PLB sendiri kelebihannya sangat banyak, teman-teman. Karena dia bisa transshipment, jadi lintas negara. Misalnya barangnya dari Cina, taruhnya ke PLB. Sudah 2 bulan, 3 bulan barangnya tidak laku, itu barang bisa dibalikin ke Cina lagi tanpa membayar pajak. Kalau teman-teman datangin barang aja dari Cina pasti bayar pajak kan? Nah, kalau ini begitu barang masuk ke PLB, selama barang itu belum keluar dari PLB, itu masih bisa dioper ke negara manapun. Enggak hanya istilahnya kalau sudah masuk Indonesia ya harus bayar pajak, nanti balik lagi ya urusannya nanti. Enggak begitu. Kalau di PLB aman. Karena masih masuk ke gudang bonded. Lalu kelebihannya apalagi? Kelebihannya dari sisi pajak, teman-teman. Kalau teman-teman impor fashion misalnya, itu pasti pajaknya sangat mahal ya sekarang ya. Bisa 40% dan lain-lain. Sedangkan menggunakan PLB ini kita flat, cuma 7,5%. Itu pertama. Yang kedua, bayar misalnya teman-teman datanginya misalnya 10 CBM lewat laut supaya murah misalnya. Atau 2 CBM taruh di gudang PLB. Lalu apakah yang dibayar pajaknya semuanya? Tidak. Jadi selama di PLB teman-teman tidak perlu bayar pajak dulu. Bayarnya kapan? Ketika ada barang yang laku. Misalnya saya jualan di Lazada.
laku fashion tas merah warnanya. Kirimlah ke Lazada, maka yang dibayarkan pajaknya adalah hanya tasnya tersebut. Tasnya tersebut saja yang dibayar pajaknya. Kalau teman-teman punya website sendiri itu enak lagi. Kenapa? Karena pajaknya bisa yang bayar si konsumen, bukan dari pihak yang punya website. Jadi konsumen bayar pajaknya, tasnya udah kirim. Yang ngirim siapa? Kurirnya kita. Kurang lebih seperti itu. Nah ini yang tadi saya bilang, transshipment bisa kirim ke luar negeri, bisa kirim ke retur ke negara asal. Selama suppliernya mau terima barangnya, teman-teman nggak kena pajak. Ini namanya transshipment. Ini yang di USA. Sama aja yang tadi saya bilang, teman-teman nantinya dengan Fitur Shoppo, teman-teman bisa langsung jualan ke luar negeri, nggak usah mikirin logistiknya. Jadi semuanya kita akan proses ke PLP e-commerce yang akan kirim ke last mile. Nah ini gudangnya kita teman-teman. Nah, ini awal gudang yang pertama kali kita buka. Lokasinya ada di Marunda. Ini ownernya kita, Ibu Lisa, dengan Bea Cukai. Waktu itu kita juga ikut forum e-commerce, lalu ini ekspor nggak perlu. Nah ini kemarin kita sempat mengadakan ekspor perdana produk-produk UKM ke Cina, teman-teman. Jadi ini peresmiannya dihadiri oleh kementerian juga ya. Jadi kita nggak main-main, teman, nggak cuma buka aplikasi abal-abal. Di sini aplikasinya kita benar-benar tujuannya membantu para masyarakat Indonesia yang mau menjadi entrepreneur ataupun yang menambah penghasilan dari jualan online. Dihadiri oleh kementerian. Nah ini pavilion, kita selain ada online, ada pavilionnya offline juga di luar negeri teman-teman untuk memasarkan produk-produk Indonesia ya. Ini ada di Thailand pavilion, ada Indonesia pavilion, barang-barangnya barang-barang Indonesia. Seperti itu teman-teman. Selesai. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak dari sekian banyak saya cerita? Bingung atau bingungi atau gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya. Nah, ini ada yang nanya nih Pak Andika. Ya. Ini untuk pengiriman lokal apa sudah di Indonesia atau masih di wilayah tertentu? Maksudnya gimana? Pengirimannya apa masih di wilayah tertentu apa sudah bisa di seluruh Indonesia nih? Oke, jadi awal nanti soft launching kita rencanakan di akhir November, di launchingnya di Januari. 3 bulan pertama kita akan trial di Jabodetabek terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kita 3 bulan pertama kita akan trial, kita lakukan evaluasi dan lain-lain. Ternyata setelah lancar kita akan buka kerannya mulai ke Jawa dan berikut-berikutnya. Harapannya tentunya ke seluruh Indonesia. Oke. Karena secara logistik sebenarnya kita udah siap. Kalau logistiknya, logistik sebenarnya udah siap. Tapi namanya karena ini aplikasi baru ya, jadi perlu tentunya kita akan coba dulu Jabodetabek terlebih dahulu. Tapi seller-seller suppliernya bebas, lokasinya dimanapun. Yang di Jabodetabek adalah last-nya dan suppliernya saja. Oke. Seperti itu. Ya, ada yang mau tanya lagi? Ini yang masih ada yang nanya nih Mas Andi. Sellernya masih bingung flow-nya nih. Untuk sebagai seller masih bingung alurnya gimana. Bentar ya, masih bingung. Flow seller. Oke. Bentar, saya jelaskan lagi pelan-pelan. Yang seller. Ya, ini yang seller dibayarin ya. Ya. Oke, sebentar. Jelas. Ini.
Pertama, teman-teman daftar ke Shoko, lalu teman-teman seandainya sudah jadi member Shoko yang sudah terverifikasi, teman-teman kan kalau jualan di sosial media otomatis sudah punya supplier dong, database supplier yang teman-teman punya, yang dijual mau sosial media atau mau di marketplace. Nah, supplier teman-teman itu database-nya diupload ke Shoko, alamatnya, nomor handphonenya. Syukur-syukur suppliernya udah dikasih tahu, saya daftarkan kamu ke Shoko Magical Eden ya, website ini, supaya nanti kalau misalnya orderan ada yang datang dari saya, maka pihak Shoko lah yang pick up. Kasih tahu. Itu lebih bagus lagi kalau bisa begitu. Kalau nggak bisa nanti biar kita yang telepon. Nah, ketika teman-teman sudah oke, ya sudah didaftarin aja ke Shoko produk-produknya. Itu nanti jangan khawatir teman-teman, database supplier yang tahu adalah teman-teman dan supplier dan pihak Shoko saja. Jadi suppliernya tidak disebarkan ke seller yang lain. Karena seller sendiri yang mengupload suppliernya, bukan dari sisi supplier yang tadi saya rekomendasikan. Nah, lalu langkah berikutnya otomatis teman-teman jualan dong. Jualan kemana? Bisa ke sosial media, bisa ke marketplace. Itu tentunya terserah teman-teman ya. Atau misalnya nih contoh kayak sekarang yang lagi hit Balio Mall ya. Misalnya, Pak saya kalau suppliernya dari Balio Mall bisa nggak? Bisa. Jadi nggak harus supplier dari kita. Pak, bisa nggak supplier saya itu ternyata Indomaret, kebetulan di Indomaret sebelah saya itu lagi ada promo 50%. Bisa, kalau memang pas ada yang beli, gitu loh. Jadi suppliernya dari mana aja, dari manapun. Makanya saya bilang platform ini tidak mengkompetitorkan tool ataupun komunitas. Justru kita membantu komunitas tersebut. Contoh yang tadi saya sebut tadi kayak Balio Mall misalnya. Balio Mall itu kan di situ ada semacam supplier marketplace, ada dropshipper, jualannya ngambil data di Balio Mall misalnya. Seperti itu kan ya di Balio Mall ya. Ketika ada yang beli, maka si konsumen, si seller dropshipper tadi beli barangnya ke marketplace-nya Balio Mall. Kalau mau daftar di Shoko ya gampang. Suppliernya yang di Balio Mall itu didaftarin aja ke Shoko Magical Eden. Jadi nanti Shoko yang beli ke supplier tersebut. Sesimpel itu. Jadi bukan kompetitor, tapi malah membantu mereka ya, membantu seller-seller dan membantu komunitas mereka supaya transaksinya kita bayarin dulu. Karena seperti yang teman-teman tahu di sosial media masih 90% COD. Seperti itu kan. Nah, kalau transaksinya COD ya berarti mending pakai kurir kita aja. Karena kita ada kurir sendiri yang bisa COD dan barangnya juga kita yang handling, yang bayarin juga kita. Jadi teman-teman tinggal fokus di jualan. Konsepnya seperti itu untuk yang seller. Yang dibayarin. Masih kurang jelas? Sesimpel itu teman-teman. Jadi cukup seller, upload, Shoko suppliernya siapa, tunjuk siapa, jualan dulu, habis jualan ada yang laku, tinggal si konsumen akan semacam dapat link untuk check out, dia ngisi alamatnya, barangnya berapa, kuantitinya apa, variannya gimana, secara otomatis orderan tersebut sudah masuk ke Shoko Magical Eden. Jadi bukan seller yang input pembeliannya konsumen, nggak perlu. Konsumennya langsung, teman-teman. Ya, gimana? Ini ada yang nanya nih, Mas. Ya. Mas Gupto Krisnawan, ada rencana ekspansi gudang daerah Semarang atau Surabaya agar lebih dekat dengan customer lokal? Jadi gini, kalau gudang sebenarnya logistik kita di Semarang ada. Semarang, Surabaya itu sudah ada semua. Secara logistik kita ada semua, Mas. Tapi untuk fiturnya nanti kita open, kita buka bertahap.
Pertama Jabodetabek, nextnya Jawa, Semarang mah pasti kebuka lah. Kota-kota besar pasti kebuka. Logistiknya kita udah ready. Ini kalau ngomong untuk yang jualan di sosial media ya. Kalau yang di marketplace kan nggak perlu pakai supply-nya dibayarin. Kenapa? Karena kita nggak bisa bayarin kalau transaksinya di marketplace. Kalau kita bayarin transaksinya di marketplace, misalnya barangnya sudah kita bayarin, lalu dikirim ke konsumen, konsumennya sudah bayar, duitnya kan masuknya ke akunnya teman-teman, bukan ke Shoko. Jadi kita nggak bisa kontrol, gitu. Makanya untuk pembiayaan supplier dibayarin ini, bisanya saat ini jualannya di sosial media. Atau mungkin teman-teman ada, Mas, saya ada ide untuk yang marketplace dibuat seperti ini, seperti ini, seperti ini, silahkan. Kita tampung sebanyak mungkin. Karena poinnya adalah kita membuat platform ini untuk membantu teman-teman nih. Supaya teman-teman lebih berkembang, perekonomiannya lebih jelas. Misalnya butuh duit mendesak, marginnya kan bisa langsung diambil tanpa perlu mikir lagi, wah nanti aku jualan terus modalnya pakai apa lagi. Udah nggak perlu pikir itu lagi karena modalnya sudah ada di Shoko. Seperti itu. Ya, saya tanya lagi. Oke. Ini ada nanya Pak, ya. Gimana misalnya supplier kita dari marketplace, tapi sedangkan kita nggak tahu biodata suppliernya. Nah, lucu juga. Nah, ini berarti seller dropshippernya yang kurang inisiatif. Nah, saran saya teman-teman, kalau sebagai dropshipper, apalagi dropshipnya dari marketplace suppliernya, harus kenalan. Kenapa? Itu buat kebaikannya teman-teman sendiri. Karena biasanya kalau nggak kenal, nggak diprioritasin. Itulah yang sering terjadinya pembatalan di marketplace. Supplier pasti mengutamakan orang-orang yang sudah kenal. Kalau seandainya memang seperti itu, mungkin bisa dikirim saja ke Shoko link marketplace-nya. Nanti kita akan bantu follow up. Kita coba dekatin. Seperti itu. Tapi ini saya personal sebagai teman-teman ya. Saran saya yang namanya dropshipper seller, usahakan selalu mengenal suppliernya Anda. Supaya apa? Ya supaya tadi teman-teman lebih diprioritaskan dalam hal pengiriman. Karena sekarang itu ribet. Teman-teman kan tahu sendiri, marketplace itu sekarang bahkan lebih bikin ribet dropshipper. Muncullah resi otomatis. Dengan adanya resi otomatis, supplier jadi ribet. Biasanya dia dapat cashback, dia nggak dapat. Terus kirimin resi, suruh nempelin, suruh ngelabelin. Ya kalau suppliernya masih sepi, lah kalau udah rame, mana mau? Gitu loh. Itulah kenapa tadi kita kasih ada fitur pick up supplier. Supaya apa? Suppliernya nggak usah labeling. Pokoknya order biasa, kita ambil barangnya, kita yang labeling, kita yang kirimin. Seperti itu fiturnya untuk marketplace. Oke. Ya, oke, biasanya gini Pak Andika, ini pengalaman saya. Ini kan biasanya saya jual di Facebook Marketplace ini, kita lihat produknya itu supplier itu banyak Pak. Jadi kita nggak pernah, kita hanya melihat produk, oh ini bagus. Jadi kita, oh ini bagus, baru kita jualin. Ini bagus. Jadi supplier itu bisa banyak sekali Pak. Oke. Nah, jadinya di situ loh. Tekniknya pakai teknik yang kedua. Teman-teman jualan dulu, ketika ada order baru di-upload ke Shoko. Seperti itu. Supaya nggak terlalu menuhin kuota yang di-upload di Shoko. Karena sekali lagi di Shoko tadi setiap member ada kuotanya. Maksudnya jumlah maksimum upload suppliernya. Itu ada kuotanya. Jadi pakai teknik aja, misalnya nih daftarkan supplier yang kan sebenarnya gini, kalau saya nggak tahu ya kalau teman-teman jalaninya gimana. Tapi kalau tim saya kebetulan juga ada company kan di luar, jualan online juga. Kita biasanya melakukan namanya average supplier. Average supplier itu seperti apa? Kita kategorikan supplier fast moving sama yang slow moving. Yang fast moving itu kita sudah harus punya datanya. Yang slow moving artinya yang coba-coba. Jadi kayak Mas Haryanto tadi,
Hajar aja, yang penting upload dulu, laku atau enggak urusan belakang. Itu saya kategorikan supplier slow moving. Kalau yang fast moving, saya sudah tahu, oh rumahnya di sini, alamatnya di sini. Karena saya tahu orderan saya bergantung dari dia banget. Kalau saya nggak deketin dia, selesai sudah kalau nggak digarap. Kalau nggak ada orderan, nggak dikirim, wah cilaka. Makanya setelah saya kategorikan fast moving, pasti saya follow up. Saya tanya alamatnya, saya ajak ngobrol, terus ya basa-basi lah intinya. Poinnya adalah yang penting kalau ada order minta tolong dikirim, atau dengan adanya Shoko ini minimal dia cukup siapkan saja barangnya biar di pick up. Pasti supplier akan jauh lebih happy karena apa? Dia nggak perlu pusing nempelin lagi, labeling lagi, apa, nah, cukup tinggal siapin, kita yang pick up, itu biasanya supplier happy. Seperti itu Mas Arianto. Oke. Nah, ini ada yang nanya untuk proses pengirimannya berapa hari standarnya? Oke. Jadi begini, rata-rata 2 hari sampai 3 hari paling lama biasanya. Untuk Jabodetabek ya, 2 sampai 3 hari itu sudah paling lama. Oke. Jadi terus yang ini ada yang nanya dari Mas Wardi. Ya. Ini mungkin karena ini trial ya Mas, mungkin kita hanya bisa pasarin di daerah Jabodetabek aja sementara ya Pak Andika. Betul. Ya. Betul. Untuk di wilayah lain kita supplier di Jabodetabek dan pemasaran harus di Jabodetabek juga ya Pak Andika ya. Betul. Untuk November nantinya seperti itu. Makanya soft launching November akhir ini harapan saya adalah trial error. Ketika Jabodetabek ini lancar, Januari ketika green launching harapan saya sudah langsung luas. Seperti itu. Oke. Nah, tapi untuk pendaftarannya nih teman-teman bisa dari daerah mana saja bisa. Betul. Penjualnya dari mana saja, tapi untuk daerah pemasarannya Jabodetabek. Yes. Nah, oke. Terus ini untuk kalau ada retur Pak, gimana tuh? Nah, oke. Jadi contoh misalnya ini penyakitnya konsumen. Misalnya masnya barang sudah kita pick up, sudah dibayarin Shoko, lalu dikirim ke konsumen, konsumennya nggak bayar, kan itu banyak tuh kalau COD itu. Jadi ada 2 pilihan. Teman-teman ketika upload di Shoko, suppliernya harus sudah tahu bisa retur atau tidak. Kalau bisa retur, tenang sudah teman-teman. Jadi tinggal paling biayanya di ongkos kirim saja. Kalau Jabodetabek paling cuma sekitar 9.000 kalau salah saya lupa. Itu semuanya langsung dikirim balik ke supplier. Teman-teman juga nggak pusing returnya lagi. Tapi kalau nggak bisa retur gimana? Oke, artinya barang balik ke gudangnya Shoko. Kita akan kasih waktu 2 kali 24 jam untuk teman-teman bisa jual lagi barang tersebut. Kalau misalnya dijual lagi nggak laku, ya berarti teman-teman harus beli barang tersebut. Barangnya aja. Mau dititipin dulu di kita, boleh. Karena ada free 1 bulan penitipan. Jadi teman-teman yang penting sudah bayar produknya, tinggal jual lagi aja. Konsepnya seperti itu. Oke. Paling enak, paling aman, ya carilah supplier yang bisa terima retur. Itu paling enak. Oke. Terus ini Pak Andika untuk daerah Jabodetabek untuk estimasi biaya untuk COD itu ada nggak? Nah, estimasi COD-nya tadi seperti yang saya bilang, free COD, jadi nggak ada biaya COD-nya. Yang ada adalah ongkos kirim saja. Jabodetabek itu kalau nggak salah sekitar 9.000 sampai 10.000 lah, kurang lebih segituan aja. Jadi udah nggak ada biaya-biaya lain tuh, fee-nya itu nggak ada. Makanya itu yang kelebihannya buat konsumen itu seneng banget pasti. Oke, mungkin yang lain ada yang nanya, silakan diketik nanti saya bacakan. Ya. Jadi ada 2 tipe supplier ya teman-teman ya. 2 tipe supplier. Yang pertama supplier dari rekomendasi dari kita. Satunya lagi adalah supplier yang memang teman-teman upload untuk jualannya teman-teman.
Tapi saya sedikit belum singgung mengenai affiliate. Sebenarnya ini affiliate sangat menarik teman-teman. Saya rasa, saya nggak tahu di luaran ada nggak model begini. Affiliate ini sebenarnya simpel banget. Dengan teman-teman mendaftarkan teman-temannya setelah mendapatkan kode affiliate, contoh tadi kan biaya silvernya kan 150.000 tuh teman-teman. Nah, padahal 150.000 juga bisa gratis kan dari memanfaatkan fitur free trial. Ketika dia bisa memenuhi margin 150.000 itu teman-teman juga sudah mendapatkan komisi. Komisinya berapa? Satu member 40.000. Berlaku kelipatan dalam artian gini, member lain daftar lagi ya tambah lagi 40. Bulan depannya dia perpanjang lagi, ya berarti tetap masih dapat lagi. Jadi kalau teman-teman ngumpulin 1.000 orang aja, kali 40.000 sebulan 40 juta nggak ngapa-ngapain juga. Nah ini yang menurut saya fiturnya sangat-sangat menarik ya. Karena dapatnya per bulan. Jadi setiap bulan teman-teman dapat income pasif. Oke. Biasa orang-orang pinter ya orang-orang yang bisa memanfaatkan seni-seni yang model seperti ini biasanya. Oke, ada lagi? Untuk supplier Pak, misalnya yang untuk supplier yang sudah kerjasama tuh kira-kira sudah ada yang masuk nggak Pak di Soko Aladin itu? Oh, pastinya sudah ada. Jadi kayak tadi yang saya kasih contoh, sebentar ya, saya bukakan dulu. Ini teman-teman bisa lihat gambar saya nggak ya? Atau saya stop share dulu ya. Sebentar. Nah, jadi kalau kita yang terverifikasi, jadi kalau yang dari Soko sendiri, nanti yang jadi supplier itu bukan perorangan. Kalau yang perorangan biasanya yang daftar menjadi supplier. Yang tadi saya bilang, kan ada dua kan, seller sama supplier. Supplier yang daftar berarti itu bisa perorangan, bisa company. Supplier yang didaftarkan oleh seller berarti memang suppliernya si seller itu sendiri. Yang lainnya nggak bisa akses. Satu lagi yaitu supplier dari Soko itu biasanya official store. Kalau company-company kayak di kita itu nanti yang bergabung misalnya PT Mattel, barang-barangnya apa? Mobil, itu semua langsung dari pabrik. Jadi kita nggak official store-nya bukan yang official store perorangan, tapi yang benar-benar company. Contoh kayak yang sekarang ini yang benar-benar dia punya pabrik di Cina, teman-teman. Yang tadi saya bilang kenapa harganya bisa murah-murah, karena dia punya pabrik di Cina sendiri. Makanya barang-barangnya nih teman-teman bisa lihat, cuma gambarnya masih jelek. Ini nanti semua tampilannya berubah ya, lagi di development, teman-teman. Tapi harganya, wah boleh diadu. Cek aja di marketplace Shopee. Shopee itu kan ada cross bordernya, teman-teman. Produknya bandingin deh. Harganya menang di sini daripada yang Shopee cross border. Padahal Shopee cross border kan teman-teman tahunya murah kan? Nah, bandingin aja sama yang di sini. Ini harganya rata-rata dibikin 40.000 dipukul rata semua sama orang pabrik. Gila nggak? Tuh, barang-barang kayak gini nih. Semua dipukul rata. Mau baju, mau dompet, mau sepatu. Semua dipukul rata. Rata-rata average-nya 40-an. Padahal fashion itu pajaknya mahal banget teman-teman masuk Indonesia. Sepatu juga tuh 42.000. Ini saya ngasih contoh-contoh aja ya. Sepatu-sepatu. Harganya segitu-segitu. Murah apa mahal ini? Murah Pak. Murah ya. Nah iya. Ini yang saya bilang official store nantinya. Oke. Lagi. Ini ada yang nanya nih Pak. Ya. Jadi selama Jabodetabek free biaya pick up ya, hanya ongkir. Soalnya saya jual barang yang kena biaya volumetric. Yang kalau CTR kena 25.000 per 10 kilo. Barangnya apa itu kalau boleh tahu?
Nah ini Mas Wardi ini nanya tadi tuh. Nanti kita ada volumetriknya juga kalau memang kenanya volume, tapi pick up tetap free ya. Kita harga itu Oh satu iya. input pick up. Ini mungkin barangnya besar banget nih. Tetap kena volumetrik biasanya, tapi pick up-nya tetap sama. Itu include. Jadi nggak kena biaya pick up. Nah ini Pak, Pak Andika untuk cara gabungnya nih Pak, persyaratan gabungnya nih gimana Pak? Oke, nah ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Gabungnya gimana? Sekali lagi, kita juga nggak mau asal seller bergabung dengan Shoko. Karena kita mau punya komunitas yang sehat, teman-teman. Jadi teman-teman ketika daftar, jangan hanya sekedar mendaftar, segera isi profil lengkapnya. Jadi ada KTP, ada punya NPWP, diisi NPWP-nya, rekening. Tujuannya hanya satu, teman-teman. Nantinya di Shoko itu akan banyak kemudahan. Bisa dapat subsidi dari bank, terus dapat bonus dari bank, voucher apa segala macam. Karena kita nanti ke depannya akan kerjasama dengan bank. Nah, harapannya ketika kita memiliki database yang benar-benar valid dan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah juga akan memberikan insentif ke kita, ke komunitas kita, ke seller-seller. Jadi harapannya itu nanti jangka panjangnya sangat banyak, teman-teman. Fiturnya akan banyak karena pemerintah saat ini benar-benar lagi menggalang yang namanya untuk jual ekspor. Kita sudah ada nih fasilitas ekspornya, tinggal mendidik seller-sellernya supaya bisa ekspor. Nantinya ketika seller-sellernya sudah bisa ekspor, kan tetap aja yang namanya ekspor butuh modal. Pemerintahlah di situ yang andil. Makanya harapan saya teman-teman ngisi profilnya yang benar-benar valid. Termasuk misalnya saya punya tokonya di Tokopedia, ya dikasih link Tokopedia-nya, screenshot penjualannya. Supaya apa? Supaya kita verifikasi. Karena untuk saat ini Shoko kita hanya batasin di 1.000 seller saja. Jadi setelah 1.000 kita stop. Karena kita mau trial error dulu juga. Dan kita mau memverifikasi sellernya. Seller yang valid. Bukan seller abal-abal. Jadi hanya 1.000 teman-teman. Nggak bisa lebih. Oke, mungkin yang lain ada tanya. Ya. Ini ada yang nanya nih, ada komisi nggak untuk member jadi affiliate? Ya pasti ada nih. Wah ya ada. Tadi seperti yang saya jelaskan kan, ketika teman-teman sudah mendaftar lalu menjadi affiliate member, teman-teman ajak teman-temannya masuk dari 150.000 biaya bulanan tadi, itu dari cara dia langsung bayar atau dia pakai cara free trial yang plafonnya 500.000, teman-teman tetap dapat jatah per member Rp40.000. Jadi contoh gini teman-teman, sebenarnya gini, misalnya Mas Haryanto daftar ke Shoko. Kalau Mas Haryanto langsung mendaftar yang berbayar, berarti dia harus bayar 150.000 rugi. Tapi kalau Mas Haryanto bayarnya ikut afiliatnya orang, dapat diskon 10.000 jadi 140. Nah, kan lebih murah kan? 100.000-nya akan masuk menjadi fee-nya Shoko, 40.000-nya akan dikasihkan ke si yang punya affiliate tadi. Berlaku setiap bulan selama member tersebut memperpanjang membernya. Itu untuk affiliate. Enak banget toh, Masnya tinggal ngumpulin aja orang 100, 200, 100.000, ya 1.000 kali 40.000, 40 juta sebulan. Bulan depan yang 1.000 orang itu masih jadi member, ya 40 juta lagi. Terus sampai seterus-terusnya. Buat income pasif dari tua enak banget itu. Nanti kebetulan sakit, yang terima anaknya itu bisa diwariskan, teman-teman. Selama membernya yang mendaftar lewat affiliate masih menjadi membernya Shoko. Jadi ini income pasif yang bisa jangka panjang, nggak cuma sekali 2 kali.
jaringan di sini Dan itu setiap bulan, bukan tiap tahun. Nggak bisa lagi. Nah terus katanya, ya orang kemana? Katanya udah nggak megang HP lagi, ada lagi tanaman di depan tuh beli matahari. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyain? Betul. Ya udah. Ada lagi? Menurut teman-teman, aplikasi ini berguna nggak? Membantu teman-teman nggak nih? Ini bayar gabungnya nggak? Ketinggalan paling terakhir, Pak. Ketinggalan nih, Pak. Nah, jadi kembali lagi saya bilang, ada fitur yang namanya free trial-nya. Jadi gabung itu sebenarnya gratis. Asal masnya bisa jualan. Poinnya itu aja. Kenapa bisa gratis? Di free trial itu kita kasih plafon senilai 500.000. Masnya bisa jualan tuh memanfaatkan plafon gratisnya. Harapannya supaya ngejar cari margin 150.000. Nah, 150.000 itulah yang dijadikan biaya member. Sehingga plafonnya teman-teman naik dari 500.000 menjadi 5 juta dalam bulan itu. Seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya gratis ini kalau bisa jualan. Ini tergantung, masnya kalau udah ngerasa pro, ini mah gampang lah, pasti dapat pendapatan lah. Silahkan langsung bayar, nggak ada masalah. Kita kasih free trial ini kan sebenarnya untuk ngebantu orang-orang yang ingin usaha, misalnya baru di PHK, nggak punya duit sama sekali, ya kan bingung, kasihan loh. Mau jualan apa, udah bingung, nggak ada uang juga bingung, ya, makanya kita kasih konsep free trial tadi. Nah ini ada nanya nih, Mbak. Ya. Sudah bisa mendaftar belum? Ya, bisa. Jadi ya? nanti teman-teman, ini tampilan sementara, tapi teman-teman database-nya kalau daftar jangan khawatir, nggak akan hilang. Nanti rencana pertengahan atau tanggal 20 November semua tampilan akan berubah itu website-nya. Mulai dari integrasi segala macam itu nanti semua fitur-fiturnya akan berubah banyak sekali. Karena kita sedang development, tapi sekarang teman-teman harus malah saran saya mendaftar. Pertama, karena gratis kan. Kenapa saya bilang suruh daftar dulu? Karena sekali lagi, kuota hanya 1.000 orang dulu. Saya nggak akan buka lagi setelah 1.000. Jadi ketika sudah 1.000, saya stop. November, silahkan yang 1.000 itu transaksi. Saya akan evaluasi. Ketika 1.000 ini sudah jalan lancar, baru saya akan buka keran sedikit-sedikit. Kenapa? Sekali lagi, misi saya adalah membuat komunitas yang terverifikasi. Jadi nggak sembarangan orang asal masuk. Saya baru jadi seller. Harapan saya seller-seller ini yang sudah punya aktif, yang sudah bisa ikut membantu kemajuannya Soko, bisa menjadi affiliate member yang baik. Nah, itu harapannya saya. Makanya hanya 1.000 nih. Ketika close ya sudah, kita nggak akan open lagi webinarnya. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Ini ada yang nanya nih, saya pernah daftar dulu isi form, tapi kayaknya sampai sekarang belum ada pemberitahuan lagi gitu. Nanti ada pemberitahuan lagi Pak untuk status membernya itu udah setuju nih apa enggak gitu. Oke, Mas Ransa tolong dicatat, jadi setiap orang daftar yang sudah kita verifikasi nanti muncul notifikasi aja di email. Tapi biasanya kalau nggak ada notifikasi itu biasanya gini, cuma daftar doang, belum ngisi profil lengkap. Harus dilengkapi profilnya Mas. Iya, betul. Harus dilengkapi dulu. Profil harus dilengkapi terlebih dahulu. Kalau cuma daftar, nggak ada profil, kita nggak akan gubris itu. Dicuekin aja udah itu.
Nah, ini nanya juga bentuk aplikasi ini Soko. Bentuk aplikasi ini Soko. Nah, mungkin nanya ini Soko ini bentuknya aplikasi atau apa nih Pak? Gitu. Oke, nantinya akan dua tetapan berbasis website dan aplikasi Android dan iOS. Tapi saat ini tentunya kita platformnya masih pakai website dulu. Websitenya juga sedang dalam development. Oke. Makanya kita sekarang buat webinar-webinar ini tiap minggunya untuk ngumpulin traffic sellernya 1000 ini. Dari 1000 itu pun nanti tentunya kita akan verifikasi. Bisa jadi dari 1000 turun cuma 600 yang terverifikasi. Otomatis saya akan open lagi sampai benar-benar 1000 seller yang terverifikasi. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang teman-teman ingin nanyain. Mungkin teman-teman harus daftar dulu aja ya. Nanti teman-teman daftar aja dulu. Profil, semua masih free. Nanti biar isi lengkap, biar nanti diverifikasi sama Sokonya. Ini daftar free trial yang 7 hari bukan? Apa waktu daftar ini kita sudah masuk free 7 trial? Belum ya? Belum di launching nih Pak ya? Belum. Klik aja yang di bagian masuk, nanti pilih daftar. Nggak perlu klik yang bagian paket. Paketnya nanti launchingnya pas di November, baru saya aktifkan semua. Oke, jadi ini teman-teman langsung klik daftar ya. Jangan ambil yang free trial dulu, langsung klik daftar. Mumpung lagi gratis ini teman-teman bisa daftar. List stock kita aja. Nah ini ada yang nanya ini Pak, untuk stok barang di gudang bisa nggak gini kayaknya? Maksudnya nitip stok di gudang ya, kita bisa banget. Bisa banget ya. Ya. Mungkin di situ sudah ada ini Pak ya, sistem transaksi, misalnya kita mau transaksi titip barang atau untuk transit aja, misalnya gitu udah ada Pak ya di website? Sudah ada, betul. Itu tadi yang saya sebut gudang kredibel. Jadi di kita ada warehouse, bahkan perhitungannya free 1 bulan. Oh gratis Pak ya 1 bulan? 1 bulan. Bulan kedua baru dikenakan biaya. Oke. Untuk fee-nya belum, untuk fee-nya untuk repacking, untuk ini ada nggak Pak? Jadi ada dong kalau untuk packing mau di repacking atau enggak. Tapi syaratnya harus pakai logistik kita ya itu ya. Iya. Ya. Bisa. Repacking tergantung. Kalau nggak butuh repacking, ya nggak kena biaya repacking. Oh, oke. Kalau mau request repacking, mau pakai dus sendiri atau apa, ya itu kena. Cocok banget untuk yang jualan sosial media sebenarnya. Misalnya saya punya stok supplier di Jakarta, saya titipin aja deh di sini. Wah, itu cocok banget. Di sosial media kan semuanya maunya COD, nah itu bisa. COD-nya karena kita murah sekali, mulainya dari 500 gram, si konsumen juga nggak kena fee transaksi, segala macam. Wah, itu nantinya mantap sih itu. Oke. Ada lagi teman-teman? Nah, satu lagi yang belum ya. Itu nanti biar nggak salah paham tuh, itu yang pakai pendanaan, yang kirim si suppliernya kita bayarin, terus kita pick up, kita kirim ke konsumen, itu kena fee 5% dari kita. Karena kita yang bayarin. Jadi 5% dari transaksi, itu untuk untungnya si Soko. Tapi kalau misalnya pakai yang sistem marketplace saja tadi, yang nggak perlu pakai pembiayaan, nggak sampai 5%, itu sekitar 1,5 sampai 2% lah. Tapi storage-nya segala macam itu free 1 bulan. Yang mau nitip barang supplier. Saya ngomong di awal biar dia ada dusta di antara kita, teman-teman. Tapi ya kalau cuma potong 5%, terus supplier dibayarin, udah nggak mikirin apa-apa, ya saya pikir ya sangat-sangat worth it lah ya. Istilahnya teman-teman tinggal jualan doang, udah nggak pusing.
margin bisa dinikmati kapan aja, ya kan, bisa diambil untuk jalan-jalan, untuk pergi, tapi nggak usah mikirin lagi modal belanja suppliernya. Aku rasa sudah enak banget itu. Oke, ini 5% dari mana Pak? Oh, ini Dari Pak. transaksi. Cari Nilai transaksi Pak ya? Ya. Cari harga Transaksi jual plus, Pak dari ini Pak? transaksi itu harga jual plus ongkos kirim. Ya, kelima Total. 5%. Ini ada yang udah mulai daftar nih Pak Andika untuk nanti nanti di follow up kan biar nggak tahu juga kelanjutannya gimana nih nanti apa di follow up gabung grup apa gimana nih Pak Andika? Ya, nanti Mas Haryanto bikin grup aja karena sengaja nanti setiap Mas Haryanto kan di sini sebagai koordinatornya kita juga. Jadi nanti yang timnya Mas ini semua masuknya kan di timnya Mas Haryanto. Jadi Mas Haryanto tinggal buka grup aja di WA, di saya gitu. Atau mau di Telegram silahkan. Jadi kita nanti koordinasi atau mau kita jadiin satu sama yang lain biar rame. Terserah. Karena affiliate-affiliate yang lain juga ada. Ranca, enaknya gimana Ranca? Mau jadi satu atau beda? Jadiin satu aja Pak, nggak apa-apa Pak, dimasukin di grup satu, jadiin satu aja nih. Oke. Yang ini. Nanti saya invite ke grup. Nanti di semua ya Ranca? Iya Pak. Oke, thank you. Ya, ada lagi? Nah ini ada yang sudah login, apa artinya sudah bisa di-approve ya, bisa jualan gitu. Nah, itu cuma buat jalan-jalan dulu, lihat produknya. Belum di launching nih Mas, masih kan udah bisa dilihat itu. Bagian bisa dilihat itu, cek aja sama kompetitor, Shopee cross border, dibanding-bandingin, itu boleh. Karena nanti tampilannya berubah semua itu. Nanti akan ada edukasinya, video tutorial penggunaan, pemakaian, sampai tutorial pemasarannya, itu semua ada nanti. Oke. Misalnya yang punya akun Tokopedia misalnya, karena mau jualan di Tokopedia, itu nanti sama aja, Masnya begitu login Shopee, nanti diminta dulu integrasi dengan akunnya Tokopedia-nya Masnya. Jadi misalnya nama toko saya Paijo ya, berarti saya harus input tuh integrasi Paijo dengan Tokopedia. Ketika sudah integrasi, teman-teman bisa auto post misalnya punya produk dari Shopee, mau di-post langsung ke Tokopedia itu bisa. Mau punya dari Shopee pindah ke Tokopedia bisa. Ke Bukalapak bisa. Jadi konsepnya nanti seperti itu. Sudah otomatis semua. Oke, jadi nanti ini juga ada semacam tool ya Pak ya? Semacam toolnya ya untuk sebenarnya bukan tool, itu jadi satu di website itu. Oke, mantap. Jadi, kalau untuk optimasi, tool optimasi itu kan sudah banyak. Semua pasti punya lah. Mulai dari toolnya si Bakul, toolnya si Baliomo, toolnya Mr. Hand, toolnya VFB Marketplace-nya Markas Digital, itu kan tool optimasi kalau saya bilang. Kalau di kita nggak ada optimasi. Di kita nggak ada optimasi. Karena kita anggap semua sudah bisa optimasi lah, udah jago lah. Tapi nanti kalau pembelajaran optimasi, mau buka kelas, segala macam, itu bisa di Shopee. Itu bisa. Misalnya, karena nanti ada edukasinya teman-teman. Jadi ada semacam kayak kelas online gitu ya. Kelas online itu nanti yang ngajar siapa? Bukan Shopee. Yang mau ngajar silahkan begitu. Open course di situ silahkan. Gratis kayak bayaran kayak, ya itu silahkan. Ya, ada lagi yang mau tanya? Karena basicnya kita bukan tool ya, ini sebuah website yang memang bukan untuk optimasi dan lain-lain. Oke. Jadi ini untuk grup untuk Pak Andika, untuk grup WA-nya Pak Andika ada nggak biar nanti
teman-teman bisa langsung masuk ini dari sini. Nanti di-invite sama dimasukkan oleh tim kita aja, si Ranca nanti akan langsung invite kan. Langsung ya teman-teman ini, daftar Pak. sudah ngisi nomor handphone semua kan? Ada yang belum? Kalau belum bisa info ke di chat aja yang belum, nomornya berapa nanti biar di-invite langsung. Mau gimana Mas Haryanto, ada masukan untuk grupnya? Kalau yang daftar lewat aplikasi form kemarin, pasti ada nomor handphonenya. Itu nanti tinggal di-invite sama tim kita. Nah, ada nggak yang belum daftar lewat form kemarin? Mestinya udah daftar semua lewat form ya. Kemarin sih database-nya bisa sampai 30 orang lebih kemarin yang daftar. Oh, yang kemarin tuh, Pak. Oke. 33 orang. Cuma tadi saya lihat yang ikut 19 orang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi teman-teman? Oke, cukup ya. Cukup, Oke. Pak. Nanti bisa sharing aja di grup. Oke. Nanti saya share di-invite semua. Mas Ranca nanti yang akan nge-invite. Terus kalau yang butuh rekaman presentasinya, saya akan share juga nanti di grup ya. Jadi teman-teman bisa pelajari ulang. Oke, sekian ya dari saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah join. Semoga menjadi berkah bersama ya buat kita. Juga membantu para seller untuk lebih meningkat salesnya, penjualannya, dan bisa membantu orang banyak. Ini sekali lagi teman-teman, aplikasi ini, website ini kita bagikan, kita buat untuk membantu teman-teman kita semua. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan, saya rasa akan sangat bermanfaat ya. Baik buat teman sendiri, mendapatkan affiliate, komisi, buat mereka yang nggak ada uang, tapi kalau ininya apa itu semua bisa dibikin kayak warung online. Kalau punya ide itu juga bisa. Jadi sebenarnya sangat membantu buat teman-teman jualan. Ya harapan saya tolong dibantu untuk di-share ke teman-teman yang lain supaya ya sama-sama kita ibadah juga ya. Nggak cuma mikirin keuntungan sendiri, tapi kita bantu yang lain juga. Oke, dari saya sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi selamat bergabung yang akan daftar ke Sopo. Next time kalau ada webinar mau ikut lagi, yang masih belum jelas, bisa langsung aja ikut join lagi. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Sore.